Mana sebetulnya strategi Cipta Dana begitu ya Pak untuk menghadapi berbagai sentimen di Asia tahun 2022. Dan jika kita lihat lagi sebetulnya bagaimana komposisi reksadana untuk bisa artinya diatur begitu ya Pak antara pasar uang, pasar saham dan juga reksadana pendapatan tetap. Oke, kalau kita bicara spesifik tentang saham, ya. Kalau kita bicara tentang saham, ya kami adalah stock picker. Jadi kami istilahnya melihat saham itu secara individu, ya. Kita emphasis atau menitik beratkan investasi itu pada saham-saham yang mempunyai balance sheet yang kuat. Itu adalah tema untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang obligasi, sampai dengan first half tahun 2023, itu kita akan istilahnya memendekkan durasi di bawah dari benchmark. Ya. Nanti setelah first half kita akan lihat lagi apakah kita masih mempertahankan strategi yang akan kita implementasikan di first half 2023 atau kita mungkin bisa memperpanjang durasi melebihi dari benchmark. Nah, kalau untuk yang money market, very simple, just enjoy the ride kenaikan tingkat suku bunga. Itu mungkin kira-kira strateginya secara umum. Baik Pak Heri, kalau untuk reksadana sendiri Pak Heri untuk di tahun 2023 akan seperti apa khususnya untuk yang pendapatan tetap? Oke, kalau kita bicara tentang reksadana pendapatan tetap, secara umum itu adalah kalau kita bicara tentang NAV-nya, di first half 2023 itu bisa dikatakan istilahnya volatile mengikuti market secara keseluruhan. Nah, kalau kita bicara tentang second half tahun 2023, ceritanya akan sedikit berbeda. Itu kalau stabilitas itu sudah terbentuk, itu akan terlihat warna dari manajer investasi. Apakah manajer investasi itu berani untuk agresif atau tetap mempertahankan pendekatan defensif yang dilakukan selama ini? Baik Pak Heri, tapi untuk saat ini ya Pak Heri, untuk kepemilikan asing sendiri di reksadana seperti apa kondisinya Pak Heri? Kami tidak memiliki data berkaitan dengan kepemilikan asing di reksadana. Ya, jadi saya tidak bisa memberikan komentar tentang hal tersebut. Baik, Pak Heri selanjutnya ini untuk di tahun 2023 begitu ya Indonesia ini akan memasuki pemilu di tahun 2024. Di sisi lain ekonomi global juga diprediksi masih akan terus melemah begitu ya Pak seiring dengan adanya isu resesi global. Bagaimana sebetulnya proyeksi dari pergerakan pasar obligasi baik SBN maupun korporasi untuk di tahun 2023 secara keseluruhan? Oke, kalau kita bicara tahun pra-pemilu itu adalah tahun yang menarik. Karena apa? Karena sebetulnya kita bisa berharap bahwa velocity of money itu akan semakin besar. Dengan kata lain, itu bisa berarti identik dengan pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya yang akan memperoleh benefit itu sebetulnya mungkin istilahnya UMKM, ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan persiapan pemilu yang memerlukan istilahnya produk dan service dari UMKM. Itu yang pertama. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasar SBN, kemudian kita kaitkan dengan pasar obligasi korporasi, in general atau secara umum pasar SBN obligasi korporasi itu berkaitan dengan yang pertama itu adalah tingkat suku bunga, dan yang kedua itu adalah berkaitan dengan resiko. Ya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, di first half tahun 2023 kita berharap terjadi volatilitas. Kemudian setelah itu, setelah isu inflasi dan tingkat suku bunga itu lebih jelas, kita berharap terbentuk. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2023, di mana itu adalah tahun pra-pemilu, ya, secara simpel yang bisa kita katakan itu adalah tahun di mana masyarakat banyak, khususnya UMKM itu akan memperoleh benefit, memperoleh manfaat. Karena banyak sekali kegiatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM yang berkaitan dengan pemilu ini. Itu yang pertama. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara dari sisi ekonomi, kita berharap kita memiliki ekspektasi bahwa ekonomi Indonesia itu akan tetap solid. Nah, kalau kita kaitkan dengan istilahnya obligasi, khususnya SBN dan obligasi korporasi, yang bisa saya katakan itu adalah pada first half tahun 2023, itu volatilitas akan tinggi. Karena apa? Karena isu interest rate dan inflasi, khususnya di Amerika, itu tetap menjadi faktor yang dominan. Setelah istilahnya first half tahun 2023, setelah kita bisa melihat adanya kejelasan berkaitan
dan dan tingkat suku bunga, maka kita berharap adanya satu stabilitas. Ya. Dalam jangka pendek kita untuk 2023 kita belum suku bunga secara umum itu akan mengalami penurunan.